Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris Direktur Ibu Kabupaten Pira, saya hormati Bapak Kasubag, Bapak Kepala Sesi, saya hormati teman-teman sekalian pada hari yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah pada kesempatan ini. Mari kita membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita masih sempat hadir sama-sama untuk mengikuti rapat secara virtual untuk menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sholawat dan taslim juga tanpa kita kirim kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah memberikan petunjuk setelah bimbingan kepada kita semua. Semoga kita bisa hidup dengan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya sebagaimana yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa insya Allah tanggal 27 bulan ini, Juni 2020, itu akan dilakukan pembagian terakhir sekolah kita untuk tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya libur sampai nanti tanggal 13 Juli akan dibuka dan kita akan memulai tahun ajaran 2020-2021. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, pada saat sekarang ini masih dalam kondisi atau keadaan penerimaan dan pendaftaran siswa baru, di mana kita ketahui bersama bahwa untuk pendaftaran penerimaan siswa baru atau PPDB tahun 2021 ini tentu kita sudah sepakati bersama itu akan berdasarkan dengan peraturan Bupati nomor 4 tahun 2020 yang sebagaimana yang saya sampaikan dulu Pak. Ini adalah hasil peraturan Bupati yang sudah didiskusikan oleh beberapa unsur, termasuk Dewan Pendidikan, kemudian Kepala Bidang, kemudian Bapak Kepala Sesi, untuk kita bicarakan bersama dalam rangka penyusunan ini. Dan sebelumnya tentu hasil dari sonasi-sonasi yang ada sudah disusun oleh masing-masing kecamatan itu juga sudah kita lampirkan di dalam peraturan Bupati ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan PPDB, tentu kami sangat berharap untuk mematuhi peraturan Bupati yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Bupati, sehingga tidak ada menimbulkan keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tentu di sana sini masih ada kekurangannya, ya mari kita sama-sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan, bila mana memang ada kesalahan yang mungkin mengubah atau mempengaruhi kinerja kita di dalam hal penerimaan peserta didik baru tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sonasi yang ada di sini, itu saya kira tidak ada lagi yang perlu kita lakukan perubahan-perubahan. Mengingat bahwa ini adalah hasil musyawarah, hasil keputusan bersama yang dilakukan oleh Purwil, Kepala UPT SD, SMP di setiap kecamatan. Jadi tidak ada lagi bentuk perubahan apa-apa. Kami dari Kabupaten tidak berhak melakukan perubahan setelah dilakukan penyusunan oleh Purwil masing-masing. Dan inilah yang kita bentuk sebagai bentuk lampiran dari Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2020 ini. Sehingga menjadi acuan, menjadi pedoman bagi Bapak Ibu para Kepala UPT SD, Kepala UPT SMP untuk melakukan penerimaan siswa baru. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana juga kita ketahui bahwa penerimaan siswa baru itu ada beberapa jalur yang kita tempuh, ada 4 jalur. Jalur sonasi, jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan kerja, kemudian yang terakhir adalah prestasi. Prestasi ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita sudah tahu juga di pasal 20 sudah ditegaskan Permen nomor 44 2020 bahwa prestasi itu terdiri dari prestasi akademik dan non-akademik yang dilihat dari memperoleh piagam penghargaan yang minimal ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Untuk itu, ya prestasi akademiknya ya seperti yang ranking 1, 2, 3 di setiap ulangan semester untuk kelas SD kelas 4, 5, dan kelas 6. Itu ya saya kira Bapak Ibu sekalian terkait dengan prestasi-prestasi. Dan prestasi lain untuk lomba-lomba yang di 3 kecamatan itu tidak termasuk di dalam hal prestasi. Tapi yang dimaksudnya adalah lomba-lomba bidang tadi yang dilakukan di 3 kabupaten yang piagam penghargaannya minimal itu ditandai oleh Bapak Kepala Dinas.
Ibu Bapak sekalian saya hormati, untuk itu saya berharap kepada teman-teman sekalian para kepala UPT, baik SD maupun SMP, untuk saling menghormati dan menghargai zonasi yang sudah kita susun bersama. Sehingga apapun namanya, itu kita tidak boleh memasukkan peserta didik yang di luar zonasi kita. Cuma persoalannya sekarang, ketika ada orang tua masyarakat meminta, dan ini menjadi kesepakatan, harus menjadi kesepakatan bersama tiap-tiap antara dua sekolah yang memiliki zonasi, supaya jangan ada saling menyalahi. Ya, jadi kalau misalnya ada zonasi di luar sekolah, tetapi orang tua siswa itu tidak mau kalau bukan di sekolahnya bapak sekolah, maka ini saya kira bisa kita musyawarahkan bersama dengan kepala sekolah yang punya zonasi, sehingga tidak ada kesalahpahaman, tidak ada kericuhan yang bisa dimunculkan oleh keadaan itu. Tetapi mari kita sama-sama untuk menerima dengan legowo, demi untuk bagaimana saling menghargai, saling menghormati di antara para kepala sekolah, baik di SD maupun SMP, sehingga Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa yang kita rekrut itu betul-betul menjadi siswa-siswa yang di dalam zonasi kita bersama. Jadi jangan ada yang terlalu ambisi, terlalu memperbanyak jumlah siswanya dan tidak memikirkan bagaimana kualitas pendidikan, kualitas mutu di sekolah itu. Tetapi mari kita bersama-sama untuk berpikir sesuai dengan kuota yang kita targetkan, Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita terima. Jangan melebihi kuota yang sudah kita tetapkan bersama. Kalau di SD itu maksimal 3 rombel, kemudian kalau SMP itu maksimal 11 rombel. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan zonasi ini, saya betul-betul dari bidang pendidikan dasar sangat mengharapkan untuk saling menghargai satu sama lain di antara para teman-teman, para kepala PT SD, SMP, sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara penetapan zonasi kita ini. Karena bagaimanapun juga sukses dalam penerimaan siswa PPDB tahun ini itu menjadi tolak ukur bagi kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, memberikan jempol bahwa pelaksanaan PPDB Kabupaten Pinrang itu berhasil dengan baik. Itu semua Bapak sekalian menjadi tolak ukur bagi kita di Kabupaten Pinrang, dan mudah-mudahan ini semua terwujud ketika kita di antara para kepala PTSD SMP memberikan kesempatan kepada anak kita untuk sekolah berdasarkan zonasi yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan buku rapor, ini sekali lagi saya ulangi kembali bahwa buku rapor tanggal 27 nanti insya Allah harus dibagi. Tidak ada lagi orang wali kelas menyampaikan bahwa nanti sekolah baru kita bagikan rapornya. Harus dibagi tanggal 27 Juni 2020. Libur sekolah tanggal 27 sudah selesai, kemudian tanggal 13 Juli rapornya dibawa serta kembali ke sekolah setelah ditandatangani oleh orang tua wali siswa. Itu Bapak Ibu sekalian yang harus saya sampaikan dan penting untuk diketahui oleh semua kepala PT, sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam suasana penerimaan siswa baru. Ya, jadi penerimaan siswa baru. Nah, oleh karena itu saya melihat dari beberapa sekolah SD, SMP ini sudah melakukan secara online, ada juga mungkin secara luring, luar daring, ya. Ada juga mungkin secara langsung untuk melakukan penyesuaian seperti di kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau oleh jaringan, sehingga mereka melakukan secara manual, dan itu tidak sah-sah saja Bapak Ibu sekalian kita bisa lakukan. Yang terpenting dalam suasana COVID ini ya, bagaimana kita melakukan kegiatan berdasarkan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk melakukan kegiatan ini dengan mengedepankan keselamatan kita terhindar dari COVID-19 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira singkat sekali untuk saya sampaikan pada kesempatan ini, berhubung karena saya masih ada acara di luar kantor dinas, sehingga mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti saya diikuti oleh kepala sesi kita untuk duduk di tempat ini, dan terima kasih perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.